09896543. Baiklah, langsung saja kita menuju ke Masjid Riyadhus Shalihin untuk mengikuti program kajian ilmiah ini. Para Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memberi taufik kepada kita, memberikan rezeki kepada kita berupa istiqomah di atas jalannya dan husnul khotimah dalam menghadap kepadanya. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da' wa Dawa ya, dan kita bacakan dari kitab ini, kemudian diberikan sedikit keterangan di mana penulis mengatakan qala al-muallif rahimahullah taala wa man nasabahu ila ghairi dzalika faqad syatamahu wa kadzdzabahu wa ankara rububiyatahu wa mulkahu. Barang siapa yang menyandarkan hal tersebut kepada selainnya, maka dia telah mencela Allah dan mendustakan Allah serta mengingkari rububiyahnya Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Maksudnya menyandarkan apa? Yaitu pada paragraf sebelumnya beliau mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, maha esa, dan itu sudah disampaikan oleh para rasulnya, dan rasul tidak mungkin berdusta ya. Maka kalau menyandarkan kekuasaan, kehendak, keesaan kepada selain Allah, maka dia telah mencela dan mencaci maki Allah Ta'ala serta mendustakan Allah dan mengingkari ya, yaitu mengingkari apa? Mengingkari rububiyahnya Allah ya. Pada paragraf sebelumnya dikatakan bahwa Allah Ta'ala pencipta alam ini, Robnya langit dan bumi ini. Kalau menisbatkan, menyandarkan perkara itu kepada selain Allah ya, maka dia telah mendustakan Allah ya. Minal muhal al-mumtani inda kulli dhi fitratin salimatin an yakuna al-malikul haqqu ajizan au jahilan. Jadi termasuk suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin bagi orang yang punya fitrah yang benar, yang salimah, bagi orang yang akal pikirannya selamat, untuk mengatakan bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha benar, ajizan au jahilan, bahwa Allah itu ajiz, lemah atau jahil. Tidak mungkin itu. Nah, beliau mengatakan demikian, ya ada. Seperti orang-orang Jahmiyah, Allah alimun biduni ilmin. Nah, itu. Allah alim tapi tanpa ilmu. Nah, ini. Oh, tanpa ilmu berarti kan jahil. Ya. Qadirun tanpa al-qadir, tanpa qudrah. Nah, ini. Jahmiyah itu, Jahm bin Safwan, yaitu apa? Menafikan sifat Allah ya. La ya'lamu syai'an wa la yasma'u wa la yabsur ya. Allah tidak tahu sesuatu, tidak mendengar ya, dan tidak melihat. Tentu ini suatu kedustaan
ya. Karena Allah berfirman, ya, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ma taksibun, dalam surat Al-An'am ayat ketiga itu, ya, bahwa Allah Ta'ala di langit dan di bumi disembah, maksudnya di langit dan di bumi, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian rahasiakan, dan juga Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian tampakkan. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu mana mata-mata yang berkhianat. Bahkan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala Maha tahu biji-biji yang ada di dalam bumi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah ilmu yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu. Kemudian Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ini ayat sebagai apa? Sebagai hujah atas orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga sebagai hujah atas orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Bagi siapa yang menyerupakan makhluk, musyabbiha. Bagi siapa yang menafikan sifat Allah, mu'attilah. Makanya dikatakan ayat pertama, bagian pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Ini hujjah atas orang-orang yang mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, hujjah bagi orang yang menolak sifat Allah, mu'attilah. Ya, ini. Ada orang mengatakan, masa Allah punya tangan, jadi takwil kekuasaan, diserahkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mendengar kok, Allah melihat. Oh iya, Allah mendengar, melihat, betul tidak? Iya. Surat Asy-Syura tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, syai'un an-nakiratu fi siyaqin nafi. Apapun, bahkan yang terbesit dalam benak kita, tidak ada, tidak sama. Tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar. Loh, kan mendengar juga sifat makhluk. Iya, tapi kan mendengar Allah sama kita tidak sama. Ya kalau begitu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka, berarti tangan Allah juga tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, itu. Ya. Wala yatakallamu wala ya'muru wala yanha, bahwa Allah tidak berbicara. Ya. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Terus ada seorang Mu'tazilah, ya, berdialog dengan seorang ahli sunnah, ya. Amr ibn al-Ala, yang satu Abu Amir Mu'tazili, sama Amr ibn al-Ala, salah seorang qurra. Kata Abu Amir, Mu'tazilah ini buatan apa? Aku tidak mau membaca wa kallamallahu Musa taklima, karena memang ya Mu'tazilah ini menafikan sifat kalam untuk Allah. Yang belajar bahasa Arab, wa kallamallahu, Allah di sini sebagai fa'il marfu' ala, ya, fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih, ya, dhammah. Sebenarnya Musa sebagai maf'ul. Tidak mau, karena Musa itu tidak bisa berubah, ya. Tidak bisa menjadi musuh dan musuh, tetap Musa. Maka membacanya apa? Saya baca, kata Abu Amir, seorang Mu'tazilah, aku baca wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga yang berbicara siapa? Musa. Apa kata Abu Amr ibn al-Ala, seorang qurra Ahlussunnah? Baik kalau begitu, tapi bagaimana dengan firman Allah? Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang ke tempat ibadah kami, ya, maka apa? Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya berbicara kepadanya. Lah ini tidak mungkin, ya, wa kallamahu rabbuhu tidak mungkin, ya, dalam tata bahasa Arab. Itu maf'ul dhamir ha,
Dhamirun muttasilun ha, dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Rabbu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih, ya, sebagai fa'il. Akhir kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, apa kata beliau? Fabuhita al-Mu'tazili, bingung orang Mu'tazilah tadi. Itulah Ahlus Sunnah, akan dibongkar semuanya ini. Ya, jadi kalau orang mengatakan Allah yatakallam, Allah tidak berbicara, sungguh mustahil, ya, sungguh muhal, wal mumtani. Ya, ternyata ada yang tidak mau mengatakan Allah berbicara, menafikan sifat kalam untuk Allah. Wala ya'muru wala yanha wala yusibu wala yu'aqibu. Allah tidak memerintah, ya, Allah tidak melarang. Ya, Allah merintah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, merintah, juga melarang, ya, juga memberikan pahala, dan juga Allah Ta'ala memberikan iqab, memberikan sanksi, ya, mengatakan wala yu'izzu man yasha, Allah tidak akan memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki, ya. Wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha, dan Allah tidak mengutus rasul-rasulnya, ya, di atraf mamlakatihi wa nawahiha, di apa? Di kekuasaan Allah, di penjuru bumi. Allah mengirim. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut taghut. Ya, sungguh kami mengutus pada masing-masing umat itu seorang rasul agar mereka menyembah Allah saja dan meninggalkan taghut, ya. Wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi bal yatrukuhum suda wa yukhallihim hamala, bahwa Allah tidak memperhatikan keadaan hamba-hambanya, bahkan Allah meninggalkan mereka begitu saja sia-sia. Tidak, ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja? Tidak. Dikasih perintah, diuji, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji siapa paling baik. Tidak dibiarkan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia biarkan sudah semaumu? Tidak. Ya. Maka keyakinan bahwa Allah Ta'ala ajiz, lemah, jahil, tidak berilmu, bodoh, tidak tahu sesuatu, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, tidak memerintah, tidak melarang, ini semua akidahnya siapa? Jahmiyah, ya, Jahm bin Safwan menafikan sifat tersebut. Maka apa kata beliau, kata Al-Qayyim, wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar wa la yaliku bih. Ya, keyakinan semacam itu tentu apa? Itu tercela. Bagi apa? Bagi penguasa, seorang penguasa dari penguasa manusia. Apalagi untuk Allah. Ada penguasa berkuasa tapi tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya kehendak, tidak melihat, ya tercela. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubin ilaih? Bagaimana bisa, ya, perkara tersebut tidak bisa melihat, tidak berkuasa, tidak berilmu, tidak tahu, tidak bisa memberikan kemuliaan, tidak bisa memberikan kehinaan. Bagaimana mungkin hal itu dinisbatkan kepada Allah Al-Haqqul Mubin, ya. Ini beliau
tujukan kepada mereka-mereka yang terkecoh. Waktu dulu kita sudah membahas ada orang yang mengedepankan biji daripada intan berlian. Biji tapi kontan, berlian dalam impian. Membandingkan biji dunia dengan biji yang kontan sekarang ini, kemudian akhirat dengan emas berlian yang dijanjikan. Ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan kalian mencintai yang sekarang. Nah itu tadi, nggak apa-apa meskipun biji tapi sekarang kontan, daripada emas berlian masih kapan tidak tahu. Makanya disuruh, kalau kamu ragu ya dengan hal itu, maka apa? Ya, coba lihat bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Maha Benar, Maha segalanya, Maha Pencipta yang memiliki. Ya, dan kalau tidak mengaku itu, ya berarti ininya nggak benar, fitrahnya nggak benar. Orang yang fitrahnya benar tidak mungkin begitu. Orang musyrik Quraisy saja mengakui kok. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Qul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 31. Katakan Muhammad, tanya pada orang musyrik Quraisy, coba kalian jawab, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang menguasai alam ini? Orang Quraisy, musyrik Quraisy mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab adalah Allah. Katakan, tanyakan lagi. Qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak takut? Tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertauhid? Pertanyaannya, adakah orang yang punya keyakinan yang memberikan rezeki bukan Allah? Jawab para jamaah, ada tidak? Ada tidak? Ada ke Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi tidak? Minta pesugihan. Itu. Ada juga yang senang dapat berkah karena dapat kotorannya kebo bule. Ujung-ujungnya apa? Kearifan lokal, intoleran. Loh, kalau orang Islam yang melakukan itu, ya kita tidak diterima. Kasihan umat Islam, akidahnya. Ternyata masih ada keyakinan-keyakinan selain Allah itu bisa memberikan rezeki, bisa memuliakan, bisa menghinakan. Ini keyakinan itu ada. Ya, sementara orang musyrik Quraisy, Nabi disuruh untuk menanyakan, ya, qul man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Katakan, siapa yang mencipta langit dan bumi? Menjawab Allah. Bahkan lebih detail, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang berikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yang mengeluarkan yang mati yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam ini? Dia mengatakan, yang mengatur alam wali kutub, yang mendatangkan hujan pawang. Nah ini masih ada. Kalau bukan orang Islam, ya silahkan. Tapi kalau orang Islam, tidak benar, tidak boleh. Ya harus kita bela para jemaah untuk menyampaikan. Kasihan, ya, mau mantu karena awannya tebal, mendung, mengundang pawang hujan, bisa memindahkan hujan, lempar celana dalam ke atas rumah, ya. Seperti itu masih ada tidak? Saya tanya sama antum nih, ada tidak? Ada, itu ada, ya. Dan kata beliau,
Ini tidak mungkin. Id minal muhal al-mumtani' inda kulli dhi fitratin salimatin. Ini sangat muhal, mustahil bagi orang yang punya fitrah yang salimah. Fitrah ya salimah. Ini. Dan ternyata faktanya ada. Orang musyrik Quraisy dulu ketika ditanya begitu jawabannya. Ditanya siapa yang ngasih rezeki? Allah Ta'ala. Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Siapa yang mematikan? Allah Ta'ala. Yakin. Tapi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mau. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang dalam surah As-Saffat 3536 Allah berfirman, sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong, istikbar, tidak mau. Apa alasannya? Apa argumentasinya? Wa yaqulun, mereka berargumen mengatakan inna latariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami itu Lata, Uzza, Manat, Hubal li syairin majnun? Karena gara-gara itu syair yang gila yang dituju kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dengan sinisnya mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Dalam surat Shad ayat yang kelima, ya, Allah berfirman bahwa orang musyrik Quraisy mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan sesembahan yang banyak ini jadi satu sesembahan? Ketika suruh mengatakan la ilaha illallah, inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang sangat aneh. Nah, itu aneh, tukang syair, gila lagi. Jadi ketika untuk tauhid uluhiyah, jangan nyembah kuburan, jangan minta kepada Nyi Roro Kidul, jangan percaya kepada apa? Kekuatan-kekuatan yang itu merupakan kekuatan Allah Ta'ala, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Heran. Ya. Mintalah hanya kepada Allah sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, semua tidak akan ada artinya kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, memboikot, semua tidak akan ada artinya kecuali apa yang Allah tetapkan. Ini akidah sudah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang masih ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Gulam itu belum balik. Ini sudah ditanamkan sekarang. Nah, sekarang bawa jimat, bawa raja, bawa besi kuning. Ya, ini. Maka kalau meyakini itu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala, bisa syirik besar. Tapi kalau meyakini sebagai sebab, itu baru syirik kecil. Allah salah semua, tapi besi kuning sebagai sebab. Quran Istanbul kecil, nggak bisa dibaca. Ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, kata Nabi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepada dia. Nah, tapi kalau berkeyakinan Allah yang menjadi al-musabbib, dia sebagai sebab, masuk syirik kecil. Kenapa? Allah tidak jadikan besi kuning sebagai sebab, ya, orang selamat dari senjata tajam alias tebal. Allah tidak jadikan sebagai sebab jimat-jimat, tapal kuda, dan seterusnya dan seterusnya. Maka nikmat orang yang bertauhid, maka nikmat orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Disembah itu tidak hanya sekedar sujud,
Ya, abada ya'budu ibadatan. Maksud dari ibadah apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, al-khudu' wat tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka ketika seorang merendahkan dirinya kepada sesuatu, pasti sesuatu itu dianggap tidak lebih dari dua. Apakah bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala. Dua ini. Sehingga dia merendahkan diri dan mengagungkan. Nah, kemudian ada cara-caranya yang disebut dengan ritual. Coba orang naruh sesaji di bawah batu besar, ya. Bagaimana naruh sesaji itu? Padahal cuma telur puyuh misalkan, naruhnya begini, pelan, kalau perlu pelan, ya. Tidak ada orang naruh sesaji kemudian apa? Ini mbak, kalau kurang di telurnya, ambil semua. Saya punya sekeranjang nih, makan, habisin. Gak mungkin. Kenapa? Ada al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan mengagungkan sampai begini kan. Larung laut. Cuman masalah sekarang ini dihidup-hidupkan untuk pariwisata. Itu yang saya kasihan. Hanya untuk beberapa dolar. Akidah umat menjadi tergadaikan. Tolong wahai umat semuanya harus menyadari semua. Ya. Itu. Ibadah itu adalah khudu'. Makanya orang dulu ketika lewat lembah-lembah itu pamitan sama siapa? Yang bau reksonya istilahnya. Mbah Pulau nyun sewu, ada lintang dan mriki, boten usah diganggu nggih. Itu sudah ada di dalam Quran. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh sebagian dari manusia itu, laki-laki manusia ada yang minta perlindungan kepada laki-laki dari jin, dan jin menambah sesat kepada manusia. Lihat tafsirnya, ya, dibawa di situ penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa dulu orang-orang di masa jahiliyah ketika mau ke lembah-lembah itu pamitan, mau pergi sama anak-anaknya permisi. Nah sekarang wah malah seru, jadi acara tersendiri, dunia lain dan lain dunia gitu. Itu ya, dan senang orang-orang itu para jemaah. Akhirnya tertanam menjadi sebuah keyakinan, kemudian diliput, dibesar-besarkan jadi acara pariwisata, didukung oleh pemerintah setempat, bertanggung jawab semuanya kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Diberi nama dengan nama yang manis. Ya. Kearifan lokal dan seterusnya. Maka kalau sudah terkait dengan akidah umat, tolong kepada para tokoh-tokoh umat jangan sampai dibiarkan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk tetap berada kepada kepercayaan, kekuatan selain kekuatan Allah, ya, kemudian diakui dan ditakuti, diagungkan. Kalau jin punya kekuatan, iya. Sihir ada, iya. Kita tidak percaya sihir, bisa kufur, karena Quran menetapkan adanya sihir. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan yang kafir. Setan ngajari sihir pada manusia. Berarti kita wajib percaya adanya sihir, tapi takut kepada kekuatan sihir sebagaimana takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang jadi masalah. Jangan takut, ya. Sehingga apa? Rasa takutnya itu kan takut kena ancaman bahaya. Kemudian apa? Masuk keyakinan dalam hati. Kemudian apa? Bentuk dalam perbuatan. Nah, sembelih ayam putih mulus, darahnya dicecerkan.
Ya, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah syirik, menyekutukan Allah. Ya. Kemudian juga naruh apalagi yang lain. Begitulah para jemaah. Kalau ingin tidak ada kekuatan sihir di rumah, karena sihir dibaliknya setan bangsa jin, baca Al-Baqarah, udah dikasih, diberi sama Allah Ta'ala, sama Nabi SAW. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, itu apa? La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi. Ya, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Begitu juga ketika kita mendatangi tempat-tempat tertentu, antum ke hotel, ke apartemen yang baru ditempati, ke villa baru ditempati, ke gunung, ke lembah mau camping, melewati tempat-tempat tertentu, apalagi sudah dikasih angker misalnya, ya, apa ada tidak? Ada sudah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, beliau setelah tahu itu, baca itu suatu saat lupa, yang tersengat oleh ular, ya. Maka kita baca min syarri ma khalaq. Ini sudah diberikan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat Allah apa? Kalam Allah. Berarti di sini tidak boleh berlindung kecuali pada Allah, ini kepada kalam Allah. Berarti kalam Allah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Ini bukti dalil ini. Ya, Al-Qur'an bukan makhluk. Ditanya lebih mulia mana? Al-Quran bermakna al-lafzul makruh atau Nabi Muhammad? Jawabannya lebih mulia Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluk. Berarti pemahamannya yang dibaca bukan kalam Allah, berarti makhluk. Ya. Wa in ahadum istajaraka, ya, minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang musyrik, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan padamu, lindungi dia, kasih perlindungan, kemudian apa? Biar dia mendengarkan kalam Allah, ya. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wa istiwaihi tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayah wa naqluhu fi hadhihi al-ahwal wa sarafahu fi hadhihi al-atwar la yaliku bihi an yuhmilahu wa yatrakahu suda la ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrifuhu huquqahu alayh wa la yusibuhu wa la yu'aqibuh. Wa idza ta'amala insan halahu, kalau seorang, ya, apabila seseorang memperhatikan kondisi dia, keadaan dia, min mubtada'i kaunihi nutfatan, dari awal penciptaannya berupa nutfah zigot, ya, kemudian sampai sempurna, maka jelas bagi dia bahwa zat yang memperhatikan dengan seksama, kemudian memindahkan dari kondisi satu kepada yang lain, ya, kemudian memalingkan dari perkembangan satu dengan perkembangan lain, tidak pantas bagi Allah Ta'ala kemudian membiarkan dia, meninggalkan dia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tidak memperkenalkan kepada dia, yaitu kepada siapa? Makhluk manusia ini yang tadinya dari mani dan sel telur jadi nutfah, orang sekarang mengatakan zigot, kemudian tidak mengenalkan hak-haknya Allah kepada dia, Allah tidak memberikan balasan, Allah tidak akan menyiksa dia, tidak mungkin, tidak pantas, ya. Kita diciptakan dalam apa, ya, sebagaimana dalam hadis katakan, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ya, nutfatan fi arba'ina yawman nutfatan
thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Wa yursalu ilaihi al-malak fa yunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaanmu dalam perut ibu kalian berupa nutfah 40 hari. 40 hari kedua berupa alaqah segumpal darah. 40 hari ketiga daging segumpal daging. Ini para jemaah. Ini bertahap. Bagi orang yang mau perhatikan itu, tentu kita perhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Mungkin di antara antum dengan kita ada istri-istri dulu pernah keguguran, ya 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan masih ya darah. Sudah 4-5 bulan sudah ada garis-garisnya. Itu kita seperti itu. Tanpa harus keguguran sekarang sudah tahu, bisa dilihat dari USG, bisa dilihat dari gambar-gambar, sekarang sudah modern, semua bisa lihat, bisa tahu para jemaah. Itu kita, ya tapi kita ya biasa saja, ya biasa saja. Tapi beliau mengatakan kalau mau perhatikan wa idza ta'ammala al-insan halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalih. Kalau orang perhatikan asal muasal kita ini, ya dari zigot, ya buat apa? Menyombongkan dirinya. Ini demikian para jemaah. Maka tidak mungkin Allah membiarkan dia. Allah ciptakan dia seperti itu. Pasti Allah Ta'ala memberikan perintah, ya. Makanya Allah Ta'ala dalam Quran memberikan pertanyaan al-istifham ingkari, tidak perlu jawaban. Ayah sabul insan ayudruka sudah, apakah manusia mengira bahwa dia itu ditinggalkan begitu saja? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Walau ta'ammal al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiru dalilan lahu 'ala at-tauhidi wan nubuwwati wal ma'adi wa anna al-Qur'ana kalamuhu. Apabila seandainya seorang hamba memperhatikan dengan sebenar-benarnya, maka setiap apa yang Allah tampakkan padanya dan juga yang Allah tidak tampakkan kepadanya sebagai bukti atas keesaan Allah, sebagai bukti atas nubuahnya para anbiya, terutama Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti atas apa? Al-Ma'ad, yaitu hari pembalasan, hari kiamat. Wa anal Qur'an kalamullah, kalamuhu, bahwa Quran, wa anal Qur'ana kalamullah, yaitu kalamuhu, bahwa Quran adalah firman Allah. Ya, ini ya ada isyarah kepada mereka yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menafikan sifat Allah adalah yaitu Jahmiyah. Barangkali sampai di sini dulu penjelasan ini. Ya, sebenarnya masih ingin saya tambahkan, namun waktu ya membatasi kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran ma'juran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan di dalam kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, atau juga melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Belum tersambungkan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Jakarta. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kajian yang dilakukan oleh orang Syiah, tapi Syiah yang tidak mau mengakui Syiah, yang tidak mau mengakui dirinya Syiah, tapi dia mengamalkan sunnah, nah itu kajiannya itu dia itu tidak menafikan sifat kalam apa bagaimana Pak Ustadz? Saya anak takut sekali Pak Ustadz, karena itu ada di sekitar anak Pak Ustadz.
Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau sudah tahu ya itu Syiah, tinggalkan, tidak boleh menghadiri. Ya, tidak boleh menghadiri. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok, ya, termasuk perolok-olok sahabat, maka jangan duduk bersama mereka sampai ganti kepada pembicara yang lain. Dari ayat ini Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, Ibnu Jarir At-Tabari atau Abu Ja'far At-Tabari mengatakan apa? Ini sebagai dalil meninggalkan majelisnya ahlul bid'ah. Ya, jadi bukan orang-orang sekarang yang mengatakan begitu. Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian. Maka tinggalkan, Bu. Ya, jangan duduk dengan majelis orang-orang tersebut. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di telepon 0218236543. Halo. Halo, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Abdurrahman Tangerang Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah benar ada larangan puasa sunnah hari Sabtu? Bagaimana kalau puasa misalkan Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu, sama Senin? Gimana Pak Ustaz? Diperbolehkan apa enggak puasa hari Ya, Sabtunya itu Pak terima Ustaz? kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ustaz. Iya, jadi larangan puasa hari Sabtu itu adalah mutlak. Ketika dia puasa hari Sabtu misalkan. Namun kalau kita muqayyad dengan puasa Arafah atau kebetulan tanggal 10 Muharram atau kebetulan Ayyamul Bid, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, ya. Boleh. Itu yang rajih. Tapi kalau saya mau puasa Sabtu, itu yang tidak boleh, ya. Ya, demikian. Itu dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Demikian, ya. Allahu a'lam bishawab. Maka boleh, Bu, ya, boleh. Iya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Bogor. Pertanyaannya, apakah dengan bacaan Al-Baqarah kita yang masih terbata-bata, bacaan kita yang masih terbata-bata, bisa mengusir setan atau jin di dalam rumah? Silakan Ustaz. Ya. Bagi orang yang baca Quran dengan lancar, ya, maka dia bersama dengan para malaikat. Ya. Bagi yang terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala, terbata-batanya dan juga semangat dia untuk baca Quran. Ya. Maka tidak ada masalah baca, asalkan baca dengan tartil, ya, warattil Qur'ana tartila. Seperti misalkan baca Alif Lam Mim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada masalah. Ya, asalkan dia berusaha untuk panjang pendeknya, ya. Mungkin juga masih belum tahu harus waqaf di mana, misalkan dzalikal kitab, enggak boleh kan? Dzalikal kitab, harus dzalikal kitabu atau dzalikal kitab, baru ulang lagi. Ini tapi kalau belum tahu ya bagaimana belum tahu? Belum bisa, makanya harus belajar, ya.
Namun kalau ya tak di sini adalah terbata-batanya tadi, Nabi mengatakan dapat 2 pahala. Ya, insya Allah, ya, insya Allah tetap meskipun baca terbata-bata, karena itulah kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut pertanyaan dari Abu Syaibah di Depok. Ustadz, apakah boleh kita meruqyah sebuah tempat atau ruangan atau rumah yang sudah lama tidak kita pakai supaya terhindar dari godaan syaitan atau jin? Dan bagaimana caranya Ustadz? Jazakumullahu khairan, silakan. Iya. Memang yang namanya ar-ruqyah ya sebagaimana disebut al-Nabi, la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Dan itu pernah terjadi pada masa sahabat ketika ada seorang kepala suku terkena sengatan binatang yang berbisa, tidak sembuh, kemudian disembarakan, lalu dibacakan suratul Fatihah oleh salah seorang sahabat, diberi hadiah kambing, dibawa kepada Nabi, Nabi minta bagian. Itu menunjukkan boleh. Bahkan surat Al-Fatihah nama lainnya adalah Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir. Jadi Al-Fatihah itu nama lainnya adalah surat Ar-Ruqyah. Nah, Ar-Ruqyah ada Ar-Ruqyah, ada yang meruqyah, ada yang diruqyah. Yang diruqyah itu memang manusia. Yang diruqyah manusia. Ya. Ya, adapun rumah yang mau ditempati dibaca surah Al-Baqarah ya sebagaimana hadis tadi. Tapi jangan dimaknai bahwa rumah diruqyah. Sampai ada orang yang mengatakan atau bertanya, Ustadz bagaimana kalau motor mogok diruqyah? Motor mogok diruqyah, bawa bengkel. Masa motor mogok diruqyah itu ya. Itu ya. Ruqyah itu sebenarnya adalah doa, kan begitu. Doa, ad-doa. Ya. Dan kekuatan doa seperti disebut oleh Ibnu Qayyim seperti orang memanah. Maka di situ ada berapa unsur busur, tali busur, anak panah, dan kekuatan otot tangan yang memanah. Kalau itu semuanya pas, insya Allah tepat pada sasaran. Salah satunya tidak pas, ya tidak tepat pada sasaran. Itu sesuai dengan kekuatannya. Demikian juga dengan ad-doa, dengan ruqyah. Ada riwayat mengatakan jin lari dengan tahu sandalnya Imam Ahmad. Bukan karena takut dengan sandalnya, takut dengan pemiliknya. Ya itu. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai memiliki pemahaman juga ruqyah itu harus orang tertentu, juga tidak. Semua orang beriman silakan untuk membacakannya. Ya. Jadi jawabannya bukan tempat yang diruqyah, tapi kalau kita di rumah baca Al-Baqarah tadi sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau Anda datang ke tempat yang dianggap angker, baca tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bukan ruqyah. Ya, kalau ruqyah kan mengobati, sementara mengobati orang itu dengan ruqyah tidak hanya ngusir jin, tapi juga sakit fisik seperti tadi. Ya, Allah berfirman dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai apa? Obat dan rahmat bagi orang beriman. Min di sini ada yang mengatakan litab'id, sebagian. Wa nunazzilu minal Quran, sebagian. Tidak. Quran semuanya obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi bukan litab'id tapi litakid. Ya. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin? Litakid. Sebab kalau sebagian sebagai obat, sebagai rahmat, masa yang lain bukan rahmat? Semua Quran rahmat, semua Quran obat. Nah, cuma terkadang ada yang orang sudah mujarrab, sudah mencoba ini, tapi itu bukan dalil. Kecuali ada nas yang mentaksis seperti ayat kursi, Al-Fatihah, ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu silahkan. Al-Baqarah. Tapi semua Quran rahmat dan obat. Oleh karena itu mari anak-anaknya, ya, semua kalau memang kita belum bisa hafal Quran, juga anak-anak masjid, ya,
Di sini diajarkan Al-Qur'an, diajarkan menghafal Quran. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan berikutnya kita akan beralih ke penelpon. Silahkan kami berikan kesempatan untuk satu penelpon yang akan menghubungi kami dan bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya dari Bandar Kampung Baru. Nama saya Arbani, Bandar Lampung. Silakan Pak pertanyaannya. Nah, saya di pelosok Bandar Lampung, di dusun. Jadi kami ya kurang memahami segala masalah hukum-hukum atau Al-Quran atau tafsirnya. Jadi saya mau bertanya, di sini ada ormas, ada 3 nih, Pak Ustadz. Ada Khilafah Muslimin, ada Muhammadiyah. Langsung saja Pak pertanyaannya. Kok bagaimana saya menyikapi, karena kok saling menyalahkan gitu. Oh, kelompok-kelompok ini mengapa saling menyalahkan? Oh, ya menyalahkan, ya sifatnya ya saling menghujat lah, karena mungkin ada Perbedaan. ya perbedaan khilafiyahnya itu. Jadi kami harus berdiri bagaimana itu Ya. menyikap seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, Al-Quran sudah memberikan solusi, ya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ar rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih, berbeda pendapat, ya, berikhtilaf, fa in tanaza'tum di sini niza, berselisih, ya, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan kembali kepada Rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di sini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika mendapatkan perselisihan, mengembalikannya kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, itu pada Al-Quran. Kepada Rasul, kepada siapa? Kepada hadis Nabi. Apakah yang diperselisihkan, diperdebatkan, sehingga saling salah satu, saling menyalahkan, saling apa sajalah yang tidak nyaman, ya, maka harus kembalikan, benar tidak, itu, ya. Oleh sebab itu memang Islam melarang untuk apa? Berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpeganglah kalian kepada Allah Ta'ala semuanya, kepada Al-Quran, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kepada nikmat Allah di mana dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah Ta'ala menyatukan kalian. Menyatu di atas Quran, di atas sunnah. Maka kembalikan apapun, ya. Apakah itu perselisihan masalah dunia atau perselisihan masalah agama, kembalikan Quran dan Sunnah bagaimana, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau memang salah, ya akui salah, jangan ta'assub, ya, jangan ta'assub, ya. Yang penting kelompok saya, yang penting golongan saya, sebagaimana dalam Quran dikatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jawabannya apa? Kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari kelompok kami, dari organisasi kami, dari ormas kami. Ya, dan dakwah salafiyah ini tidak begitu, salah. Ya. Makanya Bapak kalau ingin memahami dan mengetahui kebenaran, ukurannya secara sederhana, secara ringkas global, Pak, kepada semua kaum muslimin. Satu, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Selesai. Ya. Nah, tinggal apa perkaranya, apa masalahnya, bawa. Asalkan, ya, kalau orang bilang asalkan laboratoriumnya sama, kemudian juga alat-alat kimianya sama, zat-zat kimianya sama, kemudian diolah jadi suatu formula yang diinginkan. Nah, itu. Tapi kalau tidak sama, tidak mau Quran, tidak mau sunnah, mau Quran dan sunnah, tidak mau dengan pemahaman salafus soleh, lah ini jadi persoalan. Ya, karena pemahaman salafus saleh itu sebagai sesuatu yang niscaya tidak bisa. Sebab diancam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa 119. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya dari petunjuk dan, ya, mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Siapa ketika Quran ini pertama kali turun? Yaitu para sahabat. Maka kalau orang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, ini Ibnu Abi Jum'ah mengatakan itu para sahabat mukminin, karena Quran pertama kali siapa orang beriman? Di sahabat. Kalau tidak mengikuti mereka, dibiarkan tersesat. Ya, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka beriman, siapapun mereka, seperti imannya kalian. Nah, siapa kalian? Para sahabat. Maka apa? Dapat petunjuk. Faqad ihtadaw, sungguh mereka berada di atas hidayah. Kalau mereka berpaling, berada dalam suatu permusuhan. Maka ini penting, ya. Makanya dakwah ini dakwah salafi, ya. Kalau dengar dakwah salaf, ya, salafi, apa salafi itu? Ya, nisbah. Kita menisbatkan kepada salafus soleh. Kita ingin, ya, seperti mereka, dan kita mantap berpegang teguh kepada pemahaman mereka. Adapun seperti mereka, ya, upaya dan usaha. Tapi keinginan, keyakinan kuat akan, ya, benarnya pemahaman salafus soleh, ya, ijma' mereka, maka itu suatu keharusan memahami mereka, memahami seperti yang dipahami mereka. Seandainya perkataan seorang sahabat pun, maka qaulu sahabi hujjah, ya, meskipun ada perbedaan di sini. Tapi seorang sahabat tentu lebih baik daripada orang-orang setelah sahabat. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, melindungi kita. Semoga ilmu yang kita pelajari meskipun sedikit jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Hujjatun lana la alaina. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang di masjid dan juga para pemirsa Roja, ikhwah-ikhwah yang ada di Roja semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, memberikan kita istiqamah menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz dan rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian di kesempatan pagi hari ini, baik rekan kami yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin maupun yang di studio Roja 2. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan, khususnya ilmu yang bermanfaat untuk menuntun kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.